Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 24 firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh, saudara. Jadi menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang yang tidak menghayati keberadaan Tuhan, sebab mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti dan menyadari bahwa mereka hidup di alam semesta yang dikuasai oleh Sang Pencipta. Orang-orang seperti ini, saudara, pasti tidak menghormati Allah secara patut atau secara pantas. Bagaimana mereka bisa menghormati Tuhan secara pantas kalau menghayati kehadirannya saja mereka tidak sanggup? Dan rata-rata, saudara, sebagian besar orang Kristen berkeadaan demikian. Hal itu nampak dari kehidupan mereka yang mereka jalani dari hari ke hari, menunjukkan sikap tidak takut akan Allah, menunjukkan ketidaksanggupan mereka menghayati keberadaan Allah. Karena setan telah menipu, iblis telah memanipulasi dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dilupakan, diabaikan, dan dianggap tidak ada. Ini benar-benar zaman yang sudah rusak, nihilistis, nihilisme. Tidak mempercayai lagi keberadaan Allah. Itu mengerikan sekali, saudara. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangan Tuhan itu seperti di zaman Nuh atau zaman Lot, itu menunjukkan bahwa sebagian besar manusia tidak mempercayai lagi keberadaan Allah. Sehingga mereka hidup dengan sembarangan, dengan sembrono. Suka-suka mereka apa yang mereka mau lakukan, saudara. Padahal, saudara, kita harus menghayati keberadaan Allah. Itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Bukan hanya pada waktu kita berada di kebaktian atau di gereja, sedang mengikuti liturgi atau tata ibadah. Bukan hanya pada waktu tersebut. Justru pada waktu kita tidak melakukan ritual keagamaan, kita harus menghayati bahwa Dia ada. Menghayati keberadaannya, saudara. Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dia Allah yang maha hadir. Tentu tidak sembarangan Dia hadir. Dia hadir hanya kepada orang-orang yang mencintai Dia, mengasihi Dia secara pantas. Hari ini, saudaraku, penyembahan kepada Tuhan, kepada Elohim Yahweh, atau kepada Tuhan Yesus Kristus, itu telah disederhanakan. Mereka telah menggantikan dengan pujian dan penyembahan atau praise and worship. Bukan salah, bukan berarti kita tidak perlu melakukan hal itu. Tetapi, saudara sekalian, banyak orang hanya terjebak pada praise and worship. Nyanyian rohani dengan kata-kata penghormatan kepada Tuhan dalam liturgi gereja. Mereka merasa sudah cukup menghayati keberadaan Allah.
Dan mereka merasa sudah menyembah Allah. Padahal saudaraku, penyembahan seharusnya adalah irama jiwa yang dikendalikan oleh roh. Dari setiap apa yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan dan yang kita lakukan itu mestinya menjadi irama kita menyembah Tuhan. Jangan diganti dengan liturgi atau seremonial keagamaan. Jangan menggantikan dengan hal itu. Bukan berarti kita tidak melakukan. Tetapi bukan itulah irama penyembahan yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi irama penyembahan orang percaya adalah melakukan kehendak Bapa. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Yaitu bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Bapa. Kalau seseorang tidak memiliki pikiran dan perasaan Bapa, tidak mungkin dia menyembah Allah. Walaupun dia rajin ke gereja, mengambil bagian di dalam pelayanan. Sekalipun dia menopang pekerjaan Tuhan dengan memberi uang ke gereja, memberi uang ke pendeta, ke gembala. Dia tidak menyembah Tuhan secara patut, secara benar. Menyembah Allah itu apa sih? Dari bahasa teks aslinya itu adalah proskuneo, artinya memberi nilai tinggi Tuhan sebagai objek yang disembah. Dan itu harus berlangsung bukan hanya pada waktu ada di gereja, tapi harus berlangsung dari sejak kita bangun pagi sampai kita istirahat malam. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Kalau tidak, saudara, kita menjadi pengkhianat kepada Tuhan. Kalau saudara sebagai pejabat, saudara sebagai TNI, Polri, sebagai jaksa, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan swasta, sebagai guru, dokter, suster, loper koran, petani, nelayan, praktisi hukum, praktisi kesehatan, semua dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jika tidak, itu kita berkhianat kepada Tuhan, saudara. Nanti kita di gereja itu hipokrites, munafik. Mestinya yang kita kerjakan itu adalah irama jiwa kita menyembah Tuhan. Tapi kita menipu Tuhan. Termasuk saya sebagai pendeta, saudara. Saudara tidak cukup melihat saya ada di mimbar atau memimpin doa pagi setiap hari. Saudara harus melihat kehidupan. Apakah pendeta itu pendeta benar atau tidak. Dari kelakuannya setiap hari, saudara. Jangan sampai saudara kita menipu Tuhan karena kita telanjang di hadapan Allah. Dia menyelidiki batin manusia. Oh, itu firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menelanjangi semua itu. Dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita. Supaya kita tidak ditelanjangi di kekekalan. Jangan sampai saudara nanti terbongkar di hadapan Bapa. Baru berkata, wah ternyata begini hidupku. Rusak. Makanya Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa kepada kita yang bisa sampai tingkat menyakitkan untuk membongkar. Melihat keberadaan hati kita yang jahat, yang penuh dengan kepalsuan pikiran kita yang najis, yang penuh dengan sandiwara kalau sudah berada di hadapan pendeta atau gereja, saudara. Menipu Tuhan. Takutlah akan Allah, saudaraku. Kalau engkau bekerja, kerja dengan jujur sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jangan ganti dengan ucapan kata-kata itu. Menipu itu, saudara. Coba
Saudara, saya saksi mata. Waktu saya masih SMA itu, masih ingat saya SMA kelas 2. Demi Tuhan, saudara. Saya melihat ada seorang pelayan gereja. Bapak-bapak, saudara. Kalau dia mau pergi, dia kerja di perusahaan asuransi. Kalau dia mau pergi ke pergi pekerjaan, saudara. Saya pada waktu itu jam-jam berapa ya, sebelum saya ke sekolah, saya melihat bapak ini sebelum dia pergi ke pekerjaan, dia menghadap dinding, saudara, menghadap tembok dan berdoa, saudara. Berdoa, saudara. Begitu dia mau pamit pergi pekerjaan, dia memeluk istrinya, dia mencium, saudara. Saudara, tidak lama kemudian terdengar selingkuh itu bapak. Wow, ternyata ritual menipu, saudaraku. Ternyata dia punya kekasih yang lain. Selingkuh, saudara. Ketahuan. Hancur. Wah. Ini mengerikan dan sering kita begitu. Kalau di gereja kita berkata, aku cinta engkau, aku mengasihi. Bahkan sampai bisa menangis. Tapi di luar sana kita menghina Tuhan. Kita selingkuh. Kita terjebak dengan berbagai kesenangan dunia, gairah dunia. Kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Nipu kita, saudara. Tapi kalau di gereja, saudara, wow, sampai malaikat pun, saudara, ngeri lihat orang-orang begini. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya sendiri. Jangan nipu Tuhan, saudara. Saudara mau pejabat tinggi, setinggi apapun jabatan saudara, dengan pangkat gelar apapun, kalau sampai saudara berdiri di hadapan pengadilan Allah, di situ saudara kencing di celana. Kalau sampai saudara tidak membereskan, sejak Tuhan memberi kesempatan saudara hidup. Ayo kita bersama-sama membereskan. Jangan nipu Tuhan dengan ritual-ritual sandiwara itu. Sebagus apapun liturgi itu bisa menjadi tempat persembunyian manusia yang tidak takut akan Allah. Seperti kuil Artemis di zaman Rasul Paulus di kota Korintus, di kota Efesus. Kuil tersebut menjadi tempat pelarian penjahat-penjahat yang kalau sudah masuk ke kuil itu, mereka tidak dicari lagi, mereka dibebaskan. Oh saudara, Allah kita, saudara, Allah yang maha melihat. Oleh sebab itu, saudara, ayo saya mengajak kita berubah, bertobat sama-sama. Kenali Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan hanya mengharapkan dari pendeta, karena banyak pendeta yang sesat juga. Banyak pendeta yang hanya mata duitan, hanya mencari persembahan kasih di pelayanan. Sungguh, saudara, maka firman tidak diberitakan secara benar, takut diusir, takut dilempari batu kalau menegur dosa. Saudara, Nabi Mika itu, kalau Anda membaca, dia tidak pernah menyampaikan berita baik kepada seorang raja, sehingga akhirnya dia harus menghadapi penjara. Yesaya, saudaraku, digergaji, dimasukkan ke dalam lubang kayu, saudara, dipotong-potong karena menyampaikan kebenaran secara murni. Ayo, jangan sibuk lagi dengan hal-hal yang tidak perlu kita sibukkan. Kita terus berjuang memperkarakan ada kekekalan di dalam di dalam diri kita, yang itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Karena semua pasti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kiranya kebenaran ini, saudara, sama-sama kita hayati dan menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.